Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukardin MPD, dosen pada program studi ilmu sejarah Fakultas Psikologi dan Humaniora Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia 2. Adalah mata kuliah keahlian khusus Sejarah Indonesia 2 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran MK Sejarah Indonesia 2: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik corak kehidupan sosial di Indonesia pada periode tertentu dari realitas masa lampau Indonesia dari zaman pra-Islam hingga era kontemporer. Mahasiswa mampu mempresentasikan corak perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa lampau mulai dari periode pra-Islam sampai dengan zaman kontemporer. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dimensi yang melatar belakangi corak perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa lampau mulai dari periode pra-Islam sampai dengan zaman kontemporer. Adapun deskripsi mata kuliah yang membahas sejarah Indonesia 2 sebelum abad ke-20 sampai jatuhnya pemerintah Orde Lama dan dimulai sebelum terbentuknya negara Indonesia. Melalui perkuliahan ini peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk menguasai konsep dan teori sejarah Indonesia sebagai bekal pengetahuan untuk mempersiapkan calon tenaga pengajar ilmu pengetahuan sosial. Kemudian sistem pembelajaran yang digunakan secara luring, kemudian metode pengumpulan tugas dengan menggunakan hard copy dan pemberian kuis di akhir pertemuan. Kemudian berbagai bentuk strategi teknologi dan metode pembelajaran yang saya terapkan tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa dan untuk menciptakan lulusan yang berkompeten di bidang ilmu sejarah. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3, yaitu pertama adalah metode ceramah, diskusi interaktif, kuis, dan lain sebagainya. Kabar anak-anak? Alhamdulillah. Jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia sesudah tahun 1800. Apakah teman-teman semua perang apa saja yang terjadi pada tahun 1800? Sepertinya sudah kita lihat di depan. Ini adalah pertama, perang rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura. Yang kedua, perang Februari 1821 sampai 1838. Yang ketiga, perang Diponegoro. Yang keempat, perlawanan rakyat Bali. Dan yang kelima adalah perang Aceh. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar terjadinya perang rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa perang Pattimura itu terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agama Almana. Saya ingin menjelaskan pengetahuan saya sedikit tentang perang rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura. Jadi perang yang disebut dengan perang Pattimura ini terjadi karena VOC memonopoli perdagangan kepada rakyat Pattimura dan seluruh rampasan hasil bumi ini yang dimiliki oleh Belanda tersebut. Perang ini dipimpin oleh Pattimura sendiri pada tanggal 1817 dan perang ini diakhiri karena Pattimura ditangkap di Maluku, Ambon dan dieksekusi
gantung. Mungkin itu yang sedikit pengetahuan saya tentang kami perang Pattimura ini. Jadi itu yang dijelaskan oleh saudara Agam, ya, terjadinya perang Pattimura, bagaimana itu kan kolonial Belanda itu melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Jadi sehingga timbulnya peperangan antara masyarakat Maluku di bawah pimpinan Pattimura dengan pemerintah kolonial Belanda. Terjadinya peperangan. Jadi masyarakat Maluku juga tidak ingin adanya monopoli perdagangan, tidak ingin adanya kerja rodi, kerja paksa dari pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan pada kedatangan penguasa Belanda terkait masalah ini, mereka datangnya itu kan untuk mau bekerja sama, mau bekerja sama dengan masyarakat Maluku. Lama kelamaan masyarakat pemerintah kolonial Belanda itu menguasai, mau menguasai kerja rodi, monopoli perdagangan yang masyarakat Pattimura itu kan tidak, Maluku itu kan tidak mau terima. Itu ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan, berarti teman-teman semua sudah paham dengan Pattimura. Nah, ini perang Patri. Ini perang Patri. Pada mulanya perang Patri ini merupakan perang antara kaum Adat dan kaum Ulama. Jadi kaum ulama tidak menginginkan bahwa kaum adat ini melakukan hal-hal yang di luar daripada ajaran agama Islam ataupun syariat Islam. Misalnya seperti judi-judian, minum-minuman keras, terus satu ayam, itu yang tidak diterima oleh kaum ulama. Akan tetapi kaum adat tidak terima dengan adanya teguran seperti itu. Nah, sehingga mereka melakukan kontak dan terbantu terhadap pemerintah kolonial Belanda, sehingga terjadilah peperangan antara kaum adat dan kaum ulama. Kaum adat dibantu oleh Belanda, sehingga terjadilah peperangan. Nah, terlepas daripada itu, kaum adat harus melakukan perlawanan karena memang kegiatan ini sudah lama. Kenapa kemudian baru sekarang kaum ulama itu harus melawan hal-hal seperti itu? Nah, dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu ya. Ada pertanyaan? Atau ada pendapat yang lain juga terkait masalah itu? Ayo, gimana ya? Ada pertanyaan yang lain? Oke, lagi ada. Saya bertanya, apa dampak dari perang Patri ini? Nah, apa dampak dari perang Patri ini? Jadi ada yang bisa menjawab apa dampaknya? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Apa gejolak tentang kekurangan ekonomi atau apa? Sudah yang bisa menjawab, silakan. Menurut ya, sedikit ya Pak. Kalau kita melihat dari peran antara kaum adat dengan kaum ulama ini, berarti yang menjadi orang ketiga adalah Belanda. Nah, ketika kita berbicara persoalan dampak negatif yang kemudian ditimbulkan, maka dampak yang paling besar adalah terjadinya pertikaian di dalam Nusantara itu sendiri. Karena makin bahwa kaum adat yang di Nusantara dan kaum ulama yang di orang Nusantara juga, maka akan terjadi bentrok. Karena makin bahwa yang diuntungkan di sini itu bukan di dua belah pihak ini Pak, tapi yang diuntungkan di sini adalah Belanda itu sendiri. Ketika terjadinya
pertikaian, maka Belanda dengan gampang dan dengan mudah masuk menguasai kedua kaum ini. Nah, ketika mereka kan ini ceritanya kaum adat yang dipegang oleh Belanda, tetapi lucunya Belanda itu bisa saja dia memprovokasi sehingga apa yang menjadi masalah mereka itu bisa diselesaikan, kemudian Belanda mengambil alih. Jadi dia yang ceritanya menjadi orang ketiga, tapi dia yang dibutuhkan, Pak. Jadi kalau pemikiran logis saya. Nah itu pendapatnya kamu. Ada yang lain lagi? Oke, apa namanya? Ya, silakan. Apa? Ada yang bisa menjawab ini pertanyaan dari saudara dan yang bisa menjawab itu kenapa kemudian punya peran patri. Kita bisa sekali. Ya, adalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji hikmat di dalam perang Padri itu sudah ada terjadi di 1821. 1821 bagaimana tentang kaum adat meminta bantuan terhadap Belanda pada saat itu untuk berperang melawan sesama yang ada di Sumatera sana. Pada saat itu terjadilah politik divide impera. Nah, Belanda sebagai orang ketiga untuk dengan dalih ingin menyelesaikan antara peperangan itu sendiri, dia menjadi pihak ketiga di 1821. Sementara menurut saya di situ Pak, bukan Belanda yang menyusup ke dalam Sumatera itu, kaum adat yang masuk ke dalam wilayah Sumatera. Dia meminta bantuan Belanda, untuk menghabiskan sesama mereka di dalam Sumatera ini. Itu disebut plakat panjang, plakat panjang yang dinikmat di 1821 ini. Menjadi politik divide impera, politik adu domba. Kemudian sesudah politik divide impera itu, Belanda naik dengan sendirinya dengan kekuatannya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Nah, itu pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Nurul dan Anu. Itu bagaimana sih dampak daripada perang itu sendiri? Tentu dampak itu dampak secara ekonomi, politik, budaya. Ini masyarakat Perang Padri ini sangat berdampak secara ekonomi karena memang pihak ketiga ini menguasai dan memanfaatkan kaum adat, sehingga panglima dan pimpinan-pimpinan yang ada di Rukun Ulama itu ditahan dan dipenjarakan, sehingga ruang geraknya kaum muslim itu tidak dapat bergerak lagi karena itu pimpinannya dari tahan oleh pemerintah yang dari bawah, kekuasaan pemerintah. Itu jadi selanjutnya, oke, perang di Ponegoro. Pernah dengar perang di Ponegoro? Nah, apa perang di Ponegoro? Apakah kasih besar sudah? Karena Belanda yang mencuri urusan berapa dan melewati makam Pangandaran. Oke, Ponegoro. Ya, yang lain gimana? Jadi perang perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Perlawanan terjadi karena sebab agama. Yang lain? Ya, yang kedua. Jadi perang di Ponegoro sebabnya itu yang pertama penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak. Jadi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Jawa, mereka tidak terima dengan adanya kenaikan pajak, buruh paksa, upah yang ini yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi pajak itu pajak bangunan, terus hasil buminya itu kan harus ada pajak, dalam dan lain sebagainya. Itu adalah pajak-pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua,
campur tangan Belanda dalam urusan istana. Jadi ada yang tahu Pak? Jadi campur tangan Belanda urusan istana. Jadi campur tangan ini di istana ini misalnya ada pengangkatan sultan, betul. Pengangkatan sultan itu dicampur tangan oleh orang-orang Belanda. Maunya orang-orang Belanda itu yang menjadi pimpinan di istana itu harus orang yang tunduk dan bisa taat terhadap mereka. Nah, supaya apa yang menjadi keinginan pemerintah kolonial Belanda itu harus sukses. Nah, sehingga timbullah peperangan. Di situ terjadinya perang Diponegoro. Nah, poin ketiga, munculnya kecemasan di kalangan para ulama karena perkembangan budaya Barat. Itu salah satunya. Poin ketiganya. Jadi budaya-budaya Barat itu yang pada dasarnya masyarakat yang ada di Jawa itu sangat taat terhadap agama Islam, syariat Islam. Mereka dengan kelima, syariat Islam itu diubah dengan hal-hal yang berbeda, seperti pakaian, ajaran Islam berubah, ajaran Islam berubah, ajaran adat berubah, itu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat Jawa. Sehingga timbullah perang Diponegoro. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ya, Pak. Terus terjadinya perang Diponegoro ini apa dampak negatif dan dampak positifnya terhadap berlanjutnya ekonomi masyarakat Jawa pada masa itu? Di mana Bondo itu kejam, mantap, karena memang ini sangat terancam bagi pemerintah kolonial Belanda. Jadi sehingga terjadinya peperangan Diponegoro. Selanjutnya perlawanan rakyat Bali. Pernah dengar? Mungkin siapa tahu ada waktu SMA itu pernah mendengar ataupun pernah diadakan oleh gurunya terkait masalah perlawanan rakyat Bali terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ini Belanda terus ya pernah apa sebabnya ya coba ya kasih besar Sebelumnya setiap kapal yang bersama Singapura dan Bali maka kapal tersebut menjadi milik raja setempat. Hal tersebut tidak disukai oleh Belanda dan mengenai internasional hal tersebut tidak dihindarkan, tidak dikeluarkan. Oke, selanjutnya ada pendapat yang lain? Perlawanan rakyat Bali sebab umum. Ada haknya kawan karang yaitu suatu ketentuan bahwa setiap kapal yang terdampak di perairan Bali menjadi milik Raja Bali. Itu masyarakat kerajaan Bali itu tidak terima dengan adanya melakukan perdagangan juga di Bali ataupun hak-hak masyarakat Bali dirampas oleh pemerintah kolonial Belanda. Setiap kapal yang lewat di perairan Bali harus menjadi milik masyarakat Bali atau kerajaan Bali. Itu sebab umumnya. Kalau sebab terus sebab klausulnya itu adalah hak kawan karang dihapus. Dihapus. Raja harus memberikan perlindungan terhadap pedagang-pedagang Belanda di Bali. Yang kedua, Belanda meminta izin mengibarkan bendera di Bali. Yang terakhir, perlawanan rakyat Bali di bawah pimpinan Parti Gusti Ketut dengan tim dari kerajaan Belanda. Nah, kenapa kemudian Raja harus berlindungan terhadap pedagang-pedagang Belanda? Yang pertama, sebelum itu Belanda sudah mulai masuk ke istana, sudah mulai memprovokasi
domba, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian masyarakat Bali tidak terima dengan adanya hal seperti itu, karena memang kehadiran pemerintah Belanda sangat merugikan bagi masyarakat Bali. Kemudian kedatangan mereka itu mau tidak mau harus mencari kebenaran. Ya. Ada pertanyaan? Ya, Islam mana? Ada pertanyaan? Ada. Oh, nggak ada. Nah, yang lain? Ya, kita lanjut. Nah, ini terakhir bahwa menerima perang Aceh 1873 sampai 1805. Jadi perang Aceh ini perlawanan dipimpin oleh bangsawan dan para tokoh ulama, ya, seperti Tengku Umar, Al-Indri, Cut Mutia. Penyebab Belanda melanggar perjanjian nomor 1851 yang berisi bahwa Inggris dan Belanda tidak boleh mengaku kemerdekaan Aceh. Ternyata di Aceh, pokok-pokok perempuan itu kan mulai bergerak setelah Tengku Umar itu ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan Belanda kan strategi perjuangan perlawanan terhadap kolonial Belanda itu cukup sama cukup dan teman-teman yang lain. Perjanjian itu kenapa kemudian dilanggar oleh Belanda? Ada yang tahu? Bahwa pembukaan perusahaan Suez di Mesir. Nah, yang lain lagi? Ya, kamu. Ya, yang lain? Nah, itu kemerdekaan Aceh itu sampai detik ini, sampai Orde Baru, mereka harus mengakui bahwa mereka merdeka. Akan tetapi secara konstitusi di bangsa kita ini, bangsa yang telah menentukan dari Sabang sampai Merauke di bawah bendera. Jadi kenapa kemudian di Aceh itu kan timbulnya beberapa konflik mulai seperti terjadinya Islam dan sebagainya. Tetapi patut kita akui bahwa sumber kekayaan alam juga itu paling banyak di Aceh. Nah, makanya pada tahun 1873 sampai 1904 itu mereka harus mempertahankan haknya yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah kolonial Belanda. Padahal pada tahun 1824 itu sudah ada perjanjian, tetapi Belanda tidak terima melanggar perjanjian itu, apalagi mau meninggalkan bendera Belanda. Ya. Siap. Ada pertanyaan? Rio. Nah, Rio. baik. Selanjutnya kita, nah berarti terakhir ini adalah terima kasih, berarti saya harus menyimpulkan. Tapi saya akan pilih satu orang yang akan menyimpulkan apa yang saya harus belajar. Kalian harus bisa simpulkan. Si Anu dulu disimpulkan mulai dari pertama. Ya, silakan, jangan. Ada beberapa perjuangan-perjuangan yang kita dengarkan tadi dan dipaparkan oleh Pak terkait dengan perang yang pertama itu perang Diponegoro yang dipimpin oleh Diponegoro. Kemudian perang Bali
alasan yang terjadi kenapa bisa terjadi perang Bali, yaitu karena para raja ingin menguasai beberapa kapal-kapal yang menghindari Bali itu. Kemudian ada juga Belanda melakukan pengibaran bendera di wilayah Bali, sehingga itu yang membuat pertempuran yang terjadi di Bali. Kemudian perang Padri. Perang Padri ini terjadi ketika kaum ulama itu melarang kaum adat melakukan ritual keadatannya mereka, sehingga itulah yang menjadi dasar terjadinya pertempuran itu, sehingga para kaum adat itu meminta pertolongan kepada kaum Belanda. Selanjutnya perang Aceh. Perang Aceh itu perang yang terjadi ketika mungkin Pak. Jadi bisa kita mulai dari pertama itu kan perang rakyat mampu di bawah pimpinan Paku Mura, perang Padri, perang Diponegoro, perang Bali, perang Aceh. Jadi itu sudah dikumpulkan oleh saudara dulu. Jadi pertemuan ini sebelum saya tutup harus teman-teman saya berikan tugas, ya. Jadi berikan tugas secara kelompok. Jadi ketua kelompoknya nanti akan membagi kelompok, jadi ada beberapa kelompok, ya. Dan coba dicatat tugas dari saya. Jadi tugas ini yang pertama coba teman-teman semua mencari jurnal yang membahas terkait masalah kelima item ini untuk direview. Siapa? Jadi bisa kegiatan tersebut berarti tugas kelompok bagi teman-teman semua. Setelah itu nanti kalian harus bikinkan tulisan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.